Shalom untuk pencinta firman Tuhan, selamat berjumpa dan semoga kita dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam kasih Tuhan. Kasih yang mempersatukan dan mempertemukan kita di ruang perjumpaan ini untuk berbagi refleksi, berbagi pengalaman iman yang didasarkan pada sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kita secara bersama-sama akan merenungkan Mazmur 126 yang berjudul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bahwa selalu ada harapan, ada secercah harapan di tengah-tengah penderitaan, di dalam situasi sesulit apapun ketika kita berada di dalam iman dan kasih Tuhan. Mari kita dengarkan Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sekian Mazmur 126 yang tidak begitu panjang, hanya terdiri atas 6 ayat, tetapi mempunyai makna dan arti yang sangat mendalam. Pencinta firman Tuhan yang terkasih, Mazmur ini masuk dalam kategori nyanyian ziarah yang berisikan ucapan syukur dan permohonan bangsa Israel kepada Tuhan. Mazmur ini terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama terletak pada ayat 1-3 yang mengenang kasih Tuhan, kasih yang Tuhan limpahkan, kasih yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel di waktu lampau. Dan pada bagian kedua terletak pada ayat 4-6 yang berisi permohonan kepada Tuhan agar sekiranya Ia sekali lagi melimpahkan rahmat dan berkat-Nya bagi umatnya di waktu yang akan datang. Mari kita lihat perbagian. Pada bagian pertama memberi penekanan bahwa pemulihan yang Tuhan lakukan atas bangsa Israel membuat kita dalam konteks ini tentu orang-orang Israel, seperti orang-orang yang bermimpi. Sekali lagi, seperti orang-orang yang bermimpi. Pada ayat pertama dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ini menjadi referensi waktu orang-orang Yahudi di mana mereka dibebaskan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Allah dari pembuangan di Babilonia yang mereka alami dalam rentang waktu yang sangat panjang, 70 tahun. Mazmur 137 sedikit menyinggung waktu pembuangan dan mengenang kesedihan yang terjadi. Berikut cuplikannya. Di tepi sungai Babilonia, di mana kami duduk dan kami menangis mengenang Sion. Bagaimana kami dapat bernyanyi Tuhan di tanah asing itu? Mazmur 126, pencinta firman Tuhan yang terkasih, hadir untuk mengenang sukacita pembebasan dari penawanan, berbicara tentang tawa dan sukacita, ucapan syukur orang-orang Israel atas kasih Tuhan yang dilimpahkan atas hidup mereka. Bagi mereka, situasi yang mereka alami terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, sehingga mereka mengumpamakan diri ketika keluar dari tanah pembuangan seperti orang-orang yang sedang bermimpi. Di kemudian hari, Rasul Petrus mengalami hal yang serupa.
ketika Allah membebaskan dia dari penjara, dia berpikir bahwa dia sedang berada dalam situasi mimpi. Tetapi rupa-rupanya Allah benar-benar membebaskan dia dari belenggu, dari penjara. Ayat 3 memberi penegasan bahwa Allah telah melakukan karya besar, maka kita bersukacita. Hal yang tidak mungkin, hal yang nampak mustahil, pembuangan selama 70 tahun, sepertinya tidak ada pengharapan untuk keluar dari situasi itu, tetapi berkat kasih dan kemurahan Allah, mereka terbebaskan. Yang mustahil menjadi mungkin. Pencinta firman Tuhan yang terkasih, bagian kedua Mazmur ini, sebagaimana telah saya katakan tadi, terdapat pada ayat 4-6. Dari bunyi ketika kita mendengarkan bacaan, nampak jelas bahwa ada dua bagian besar di dalam Mazmur ini. Nah, sekarang kita coba melihat bagian yang kedua, yang berisi permohonan agar Allah berkenan memulihkan keadaan mereka seperti Ia memulihkan batang air di tanah Negeb. Bunyi Mazmur ini mengandaikan si pemazmur sudah melihat bagaimana sungai kering di Negeb, di gurun selatan Yerusalem, bisa menjadi aliran air sejuk, oase di tengah kegersangan padang gurun. Ayat 5 digambarkan pemazmur sebagai doa orang Israel di tengah kesedihan karena situasi politik saat itu yang membuat mereka harus berada dalam situasi pembuangan. Ada harapan supaya bisa mengalami kebahagiaan yang datang dari panenan yang baik. Kemudian ayat ke-6 mengkontraskan masa menabur sekarang dengan masa depan yang lebih penuh harapan ketika akan ada panenan yang disertai dengan sorak-sorai. Pencinta firman Tuhan, merenungkan peristiwa di dalam kitab suci, kita seperti berada dalam dua ruang, yakni mengingat apa yang dilakukan Tuhan atas hidup kita di waktu yang lampau, dan berharap agar Tuhan mengindahkan doa-doa kita di waktu yang akan datang. Tawaran sudut pandang inilah yang hemat saya, kita sebagai orang beriman mesti gunakan, mesti kita pakai di dalam kehidupan kita, di dalam dinamika kehidupan iman kita, khususnya di saat-saat sulit, gelisah, di saat sedih, kesepian, ketika kita merasa tidak diperhatikan atau diabaikan, ketika kita berada dalam situasi tanpa pengharapan, hopeless, putus asa di hadapan persoalan hidup yang kita alami, dan berbagai situasi sulit lainnya. Kita mengenang bahwa kita pernah mengalami situasi sulit, bahkan lebih sulit dari yang kita alami saat ini. Tapi toh kita bisa melampauinya karena kasih Tuhan yang senantiasa mendorong kita, atau dengan melihat bagaimana pengalaman iman yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa dulu mereka pernah mengalami situasi sulit, situasi pembuangan di Babilonia, dipekerjakan secara paksa, dan berbagai situasi sulit lainnya yang mereka hadapi dalam situasi pembuangan. Tetapi toh kasih Tuhan tetap turun atas mereka. Maka semestinya dalam situasi krisis yang kita alami, kita tetap setia di dalam iman dan pengharapan, sembari berusaha, sebab orang yang menabur dengan bercucuran air mata, suatu saat kelak akan menabur dengan sorak-sorai. Kebahagiaan sejati, kesuksesan, iman dan pengharapan yang teguh tidak diperoleh secara instan, tetapi ada air mata, ada kelelahan, ada kesusahan yang perlu kita keluarkan untuk mencapainya. Semoga melalui permenungan ini hidup kita dibarui
hidup yang berpengharapan bahwa kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan atas hidup kita.